Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan Activity Based Management, a Conceptual Overview. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ripki Yantika Hendrawan dan kedua teman saya ada Jus Sosean, ada Farel, Rizal Abdul Malik. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Sini ada latar belakang. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis, perusahaan dituntun untuk meningkatkan efisiensi, mengandalkan biaya, dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Salah satu tantangan utama manajemen adalah memahami dan tepat sumber-sumber biaya dan kinerja aktivitas yang mendukung proses bisnis. Sistem biaya tradisional yang hanya mendistribusikan overhead secara global cenderung menghasilkan informasi biaya yang kurang akurat hingga berpotensi menyesatkan dalam pengambilan keputusan strategi. Rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, bagaimana hubungkan antara activity based costing dan activity based management. Kedua, apa saja komponen utama dan prinsip penerapan activity based management. Ketiga, apa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan melalui penerapan ABM. Yang keempat, apa tantangan atau kendala yang dihadapi dalam implementasi ABM di organisasi. Di sini ada tujuan penelitian, yaitu ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan konsep dasar activity based management. Kedua, menganalisis hubungan antara activity based dan activity based management. Ketiga, mengidentifikasi komponen utama dan prinsip penerapan ABM. Sini ada bab kedua, pembahasan. A. Pengertian activity based management. Activity based management adalah pendekatan manajemen strategis yang menggunakan informasi dari activity based costing untuk meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. ABM berfokus pada pengelolaan aktivitas-aktivitas bisnis sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan konsep dasar ABM. ABM bekerja dengan prinsip bahwa aktivitas mengonsumsi sumber daya dan menghasilkan biaya, sementara produk atau jasa mengonsumsi aktivitas. Dengan memahami hubungan ini, manajemen dapat mengidentifikasi aktivitas yang memberikan nilai tambah atau value added dan yang tidak memberikan nilai tambah atau bisa disebut non value added. Ketiga, karakteristik utama ABM. ABM memiliki 2 dimensi utama, dimensi operasional yang berkaitan dengan melakukan pekerjaan dengan benar, dan dimensi strategis yang berkaitan dengan melakukan pekerjaan yang benar. Pendekatan ini memungkinkan manajemen untuk mengoptimalkan proses bisnis sambil memastikan bahwa sumber daya dialokasikan untuk aktivitas yang paling strategis. Sejarah dan perkembangan ABM. Sejarah Activity Based Management atau bisa disebut ABM berkembang sebagai respon terhadap keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional yang tidak mampu memberikan informasi akurat tentang biaya produk dan profitabilitas dalam lingkungan manufaktur yang semakin kompleks. Pada era 1980-an, perusahaan mulai menghadapi persaingan global yang ketat dan diverifikasi produk yang lebih besar. Robert Kaplan dan Robin Cover dari Harvard Business School menjadi pionir dalam pengembangan konsep activity based costing pada akhir 1980-an yang kemudian menjadi pondasi bagi ABM. Penelitian mereka menunjukkan bahwa sistem akuntansi biaya tradisional memberikan informasi yang menyesatkan tentang biaya produk, terutama dalam lingkungan dengan overhead yang tinggi dan produk yang beragam. Dan berevolusi dari ABC ke ABM pada tahun 1990. Pada awal 1990-an, konsep berkembang dari sekadar metode perhitungan biaya menjadi alat manajemen yang komprehensif. Peter Tarne dan Douglas Hicks memperluas konsep ini dengan memperkenalkan 2 dimensi ABM, dimensi biaya atau bisa disebut cost assessment view dan dimensi processing view. Periode ini menandai transformasi dari ABC sebagai sistem akuntansi menjadi ABM sebagai filosofi manajemen. Kemajuan teknologi
informasi pada 1990-an memungkinkan implementasi ABM yang lebih praktis. Software khusus mulai dikembangkan untuk mendukung perhitungan ABC dan analis ABM. Perusahaan-perusahaan besar seperti Carlyle, Hewlett-Packard, dan Johnson dan menjadi early adopters yang sukses mengimplementasikan ABM. Dan ada juga hubungan antara activity based costing dan ABM. Activity based costing dan activity based management memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. ABC berfungsi sebagai sistem informasi yang menyediakan data, sedangkan ABM merupakan aplikasi material yang menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional. ABC berperan sebagai mesin penghasil informasi yang memberikan data akurat tentang biaya aktivitas, cost driver, dan alokasi biaya ke produk atau jasa. Tanpa sistem ABC yang baik, implementasi ABM tidak akan efektif karena tidak memiliki basis data yang akurat. ABC menyediakan transparansi biaya yang diperlukan ABM untuk mengidentifikasi aktivitas yang memberikan nilai tambah dan tidak. Hubungan antara activity based costing dan ABM. ABM menggunakan informasi ABC melalui dua dimensi utama. Dimensi access view menggunakan data ABC untuk mengalokasikan biaya aktivitas ke cost object atau produk jasa pelanggan, guna menentukan profitabilitas dan pricing yang akurat. Dimensi proses view menggunakan informasi ABC untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas aktivitas, mengidentifikasi peluang perbaikan proses, dan mengeliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Proses dimulai dengan ABC yang mengidentifikasi aktivitas, mengukur cost drive, dan menghitung biaya per unit aktivitas. Informasi ini kemudian dianalisis oleh ABM untuk memahami perilaku biaya, mengidentifikasi aktivitas kritis, dan mengembangkan strategis optimalisasi. ABM mengubah data biaya menjadi insight strategis untuk perbaikan operasional dan pengambilan keputusan. Bab 3. Analisis konseptual tentang penerapan ABM. Analisis konseptual tentang penerapan ABM atau penerapan activity based management memerlukan pendekatan sistematis yang mencakup persiapan organisasi, desain sistem, implementasi, dan evaluasi berkelanjutan. Secara konseptual, ABM mengubah paradigma manajemen dari fokus pada produk atau departemen menjadi fokus pada aktivitas sebagai unit analisis utama. Tahap persiapan dan perencanaan. Tahap persiapan dan perencanaan. Analisis kesiapan organisasi menjadi langkah awal yang krusial. Organisasi perlu mengevaluasi kematangan sistem informasi, komitmen manajemen, dan budaya organisasi terhadap perubahan, identifikasi stakeholder kunci, dan pembentukan tim lintas fungsional diperlukan untuk memastikan dukungan yang memadai. Penetapan tujuan strategis harus jelas dan terukur. Apakah ABM diterapkan untuk cost reduction, proses improvement, strategis pricing, atau customer profitability analysis? Tujuan yang spesifik akan menentukan scope implementasi dan metrik keberhasilan yang akan digunakan. Kedua, desain arsitektur ABM. Penataan proses bisnis dilakukan untuk mengidentifikasi sebuah aktivitas yang dilakukan organisasi. Proses ini melibatkan decomposition aktivitas dari level makro hingga mikro, serta identifikasi hubungan antara aktivitas.
value stream mapping dapat digunakan untuk memvisualisasikan alur aktivitas. Identifikasi cost driver merupakan elemen kritis dalam desain ABM. Cost driver harus memiliki hubungan kaulas yang jelas dengan biaya aktivitas dan dapat diukur secara reliable. Pemilihan cost driver yang tepat akan menentukan akurasi informasi biaya dan efektivitas analisis ABM. Baik, berikutnya ada studi kasus. Contoh soalnya adalah PT Sentosa Jaya Tbk adalah perusahaan yang menghasilkan dan menjual produk dalam dua jenis berbeda, yaitu AB dan BC. Data keuangan yang terhimpun untuk kedua jenis produk tersebut adalah sebagai berikut. Yang diminta adalah hitunglah biaya per unit produk AB dan BC dengan sistem konvensional. Yang kedua, hitunglah biaya per unit produk AB dan BC dengan sistem ABC. Jawabannya adalah yang pertama, sistem konvensional. Total jam kerja atau JKL 2.500 ditambah 5.000 sama dengan 7.500. Tarif overhead Rp2.250.000 dibagi 7.500 sama dengan Rp300. Biaya overhead dan yang dibebankan ke produk AB totalnya adalah Rp300 dikali 2.500 sama dengan Rp750.000. Unitnya 5.000, overhead Rp150. Produk BC total Rp300 dikali 5.000 sama dengan Rp1.500. Unitnya 20.000, overhead atau unitnya Rp75. 2. Sistem ABC atau Activity Based Costing. Aktivitas rekayasa, total biaya Rp150.000, konsumsi aktivitas Rp15.000, tarif aktivitas Rp10. Aktivitas setup, total biaya Rp500.000, konsumsi aktivitas Rp1.000, tarif aktivitas Rp500. Perputaran mesin, total biaya Rp1.500.000, konsumsi aktivitas Rp150.000, tarif aktivitas Rp10. Pengemasan Rp100.000, total biaya Rp100.000, konsumsi aktivitas Rp25.000, tarif aktivitas Rp4. Selanjutnya C. Strategi mengatasi kendala implementasi ABM. Implementasi ABM menghadapi berbagai kendala yang dapat dikategorikan menjadi kendala teknis, organisasional, dan strategis. Pemahaman mendalam tentang kendala-kendala ini menjadi fondasi untuk mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Yang pertama, kendala teknis dan solusinya. Kompleksitas sistem dan data. Kendala utama adalah kompleksitas dalam mengidentifikasi dan mengukur aktivitas serta cost driver. Strategi mengatasinya meliputi implementasi bertahap dengan manual dari aktivitas yang mudah diidentifikasi dan diukur. Penggunaan teknologi modern seperti proses mining dan automate data collection dapat mengurangi kompleksitas manual data gathering. Integrasi sistem informasi. Ketidakkompatibelan antara sistem existing dengan rekrutmen ABM sering menjadi hambatan. Solusinya adalah melakukan sistem integration assessment di awal, menggunakan middleware atau API untuk menghubungkan sistem yang berbeda, dan jika perlu melakukan upgrade sistem dengan secara bertahap untuk mendukung ABM requirements. Ketiga, kualitas data dan availability. Data yang tidak akurat atau tidak tersedia dapat mengagalkan implementasi ABM. Strategi mengatasi masalah ini adalah melakukan data audit, komprehensif, implementasi data, governance framework, dan investasi dalam data quality improvement. Inisiatif sebelum implementasi ABM dimulai. D. Implikasi ABM bagi pengambilan keputusan manajerial.
Activity Based Management atau ABM secara fundamental mengubah cara manajer mengambil keputusan dengan memberi perspektif yang berbeda tentang biaya, profitabilitas, dan value creation. ABM menggeser fokus dari traditional cost centers ke activity based analysis, memungkinkan manajer untuk memahami true economic dari keputusan bisnis mereka. Kesimpulan dari PPT kami yaitu berdasarkan analisis mendalam tentang berbagai aspek activity based management yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa ABM merupakan pendekatan manajemen strategis dan revolusioner dalam mengubah cara organisasi memahami, mengukur, dan mengelola aktivitas bisnis mereka. ABM pada dasarnya evolusi dari sistem akuntansi biaya tradisional menuju pendekatan manajemen yang holistik dan berbasis aktivitas. Konsep ini tidak hanya menyediakan informasi biaya yang lebih akurat, tetapi juga mengubah paradigma pengambil keputusan manajerial dari fokus pada departemen atau produk menjadi fokus pada aktivitas sebagai unit analisis fundamental. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.